Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas latihan ya. Sudah saya kasih pernah saya posting juga di grup ya. Nah, sebetulnya total ada 60 soal ya. Ya, ada 3 latihan. Nah, malam hari ini kita akan bahas yang pertama dulu ya. 1 sampai 20 dulu. Nanti sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terus mana nih Mbak Eka nih, temen lainnya nih? Tadi habis kelas Inggris ya? Gimana ini, kita mau langsung atau nunggu? Ya oke, kita nunggu 5 menit lagi ya. Saya ngambil minum dulu. Ya oke, bisa kita mulai ya. Oke, ini sudah ada Mbak Santi, ada Mbak Eka, ada Mbak Rianti, Endang Rianti, Riri Rianti, Mbak Amini, Mbak Ayu, Mas Ayu. Oke, ya jadi malam hari ini kita agendanya kita akan membahas latihan ya. Sudah saya posting di grup, ada 60 soal kan. Jadi 60 soal itu terbagi jadi 3 latihan ya kan.
Oke, saya mau tanya, sudah dikerjakan belum? Siapa yang sudah ngerjakan? Ayo. Siapa yang belum ngerjakan? Sudah saya bagi kok. Ada di grup. Ya oke, tidak apa-apa kalau belum dikerjakan, kita sama-sama kerjakan ya. Urut ya. Jadi nomor 1 dari Mbak Santi, terus nomor 2 Mbak Eka, nomor 3 Mbak Riri, nomor 4 Mbak Amini, nomor 5 Mbak Ayu ya. Oke, yuk silahkan langsung jawab aja. Bisa bersuara gak? Bawa mic gak? Yang bisa bersuara ngomong aja langsung ya, supaya nggak sepi. Ya, dengar Mbak. Iya, jawabannya nomor 1. Ayo, C atau D? Nomor 1 Mbak Santi. Urut itu loh dari atas kan. Dari atas Mbak Santi loh. Nomor 2 Mbak Eka. Dan seterusnya itu kan urutan dari 1, 2, 3. Nomor 1, ayo C apa D? Yang setuju C siapa? Jawabannya yang betul adalah Edafik ya. Kan ini sudah saya jelaskan waktu di kelas kan. Jadi waktu pertemuan kemarin loh yang terakhir itu kan, itu disebutkan, dijelaskan ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya kan. Makanya flora dan fauna itu kan tersebar ya kan, tidak menggerombol saja satu tempat tapi tersebar. Nah, tersebarnya ini karena ada 4 faktor. Ada 4 faktor klimatik ya, itu iklim berarti kan. Nah, kalau edafik itu terkait dengan kondisi tanah ya. Kemudian faktor fisiografi berarti terkait dengan kondisi fisik lingkungan itu ya kan. Lalu yang ketiga adalah faktor biotik. Nah, faktor biotik yang paling berpengaruh itu manusia ya kan. Yang waktu itu saya jelaskan apa ya, salak kalau nggak salah ya kan. Jadi misalnya Anda orang Indonesia ya kan, di Taiwan nggak ada salak, lalu Anda bawa biji salak, Anda tanam itu biji salak di Taiwan. Nah, akhirnya bisa nggak ya salak tumbuh di Taiwan? Nggak tahu, mungkin bisa ya. Nah, pelan-pelan toh Mbak, jangan buru-buru ya. Ya, nomor 1 jawabannya C ya, bukan D ya. Ya, jadi ingat, edafik itu tanah ya kan, terkait dengan tanah. Kalau klimatik terkait dengan iklim. Kalau fisiografik terkait dengan kondisi fisik gitu kan. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah gitu kan. Kalau biotik itu yang paling berpengaruh itu manusia. Ya, nomor 2. Nomor 2 berarti Mbak Eka.
Ya wes tukeran. Nomor 2 Mbak Santi berarti. Jawab aja rak apa sembarang. Jawab aja sembarang. Ngarang aja coba kalau C. Kenapa Anda ngarang C? Ngawur, anggrek itu malah yang lembab. Ya kan? Cendawan itu apa? Jamur. Cendawan itu jamur. Keluarga cendawan itu keluarganya Pak Soeharto itu ya. Kenapa keluarganya? Oke, yang benar adalah ada yang tahu? Anggrek itu bukan di tempat yang kering, Mbak, malah di tempat yang lembab. Bener, higropita. Jadi higropita itu tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab. Kalau hidropita, hidro itu apa? Nah, berarti kalau hidropita itu tumbuhan yang hidup di. Nah, contohnya apa? Enceng gondok, terus apa lagi? Teratai. Rumput laut itu kan juga di laut toh. Ya. Nah, kalau seropita apa seropita? Hah? Nggak tahu. Bukan. Kalau seropita itu tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang kering. Contohnya apa? Kaktus. Nah, itu nomor berikutnya itu. Ya, berarti nomor 4 jawabannya apa? Nomor 3 ding. Nomor 3. Jawabannya berarti apa? Dadu ya. Seropita itu kaktus ya, tempat kering. Nggak tahu itu, nggak ada itu mesopita. Nggak ada itu. Atau nanti Mbak cek lagi ya, dicek ya. Saya nggak tahu, coba nanti dicek. Setahu saya ya adanya higropita, seropita, hidropita sih ya. Air, betul ya. Oke, nomor 4 berarti Mbak siapa ini? Mbak Amini ya. Apa Mbak? Dadu. Salah. Tebak semua aja. Habis D, C, habis C, E, habis E, A gitu kan. Ayo siapa yang tahu? Nomor 3 jawabannya dadu. Ya, 3 dadu. Kalau 4 jawabannya B, betul. Iklim. Nah, jadi kalau kita bicara ekosistem itu apa sih? Itu rantai makanan itu, jangan-jangan itu yang muter-muter itu.
Oh, itu rantai makanan, bukan. Apa? Bukan. Jadi ekosistem itu apa? Ekosistem itu suatu tempat yang terdiri dari biotik dan abiotik. Nah, kalau biotik atau itu dari kata dasar bio itu hidup ya. Makanya biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup kan. Ya, dimatiin aja. Ya, dimatiin aja deh. Nah, jadi ekosistem tadi kan sebuah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, ya kan? Nah, bio itu artinya hidup, ya. Kalau dikasih A itu artinya tidak, ya. Jadi kalau biotik itu berarti makhluk hidup, ya kan? Kalau abiotik itu berarti benda mati. Nah, itu kalau Anda lihat di situ, ya kan? Ya, yang berikut ini yang termasuk ke dalam komponen abiotik, benda mati yang mana? Nomor 4 itu. Yang benda mati. Iya, betul. Iklim ya. Kalau herbivora Anda tahu apa? Iya, betul. Ya, makhluk hidup yang yang makanannya adalah tumbuhan ya. Terus kalau karnivora daging ya kan. Oke, kalau omnivora campuran ya kan. Kalau bakteri ya bakteri ya kan. Nah, jadi kesimpulannya yang abiotik adalah iklim. Ya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 itu kalau nggak tahu ya nggak bisa jawab itu. Di karang pun susah. Ya, saya kasih tahu ya. Nomor 5 itu jawabannya ya di Google ada ya. Di Google ada. Penemunya adalah betul Charles Kendrick ya. Kendrick atau Kendrick ini. Kendrick. Jadi bioma itu merupakan unit geografis besar yang perbedaannya didasarkan tipe klimaks atau dominan vegetasi atau bentuk kehidupan binatang. Itu dinyatakan oleh Charles Kendrick. Ya, diingat-ingat siapa tahu nanti keluar dalam UNAS ini. Ya. Terus nomor 6. Siapa mau jawab nomor 6? Yuk ngarang. Kalau nggak tahu jawabannya ngarang. Tanaman pakis termasuk dalam pilum. Nomor 6 tuh jawabannya C, Mbak. Spermatophyta. Ya. Nah, jadi gini. Kalau kita bicara itu namanya apa ya? Saya lupa itu. Yang susunan itu loh. Jadi kan susunan makhluk hidup kan ada yang paling bawah sendiri itu kan spesies gitu kan. Atasnya spesies itu ada kalau nggak salah kelas gitu kan. Atasnya kelas itu ada filum dan seterusnya. Saya lupa urutannya. Nah, jadi gini, kalau tanaman pakis haji itu filumnya Spermatophyta. Ya, kelasnya Talophyta. Pteridophyta. Ya. Jadi tanaman pakis haji dan cemara itu filumnya Spermatophyta. Lalu kelasnya Pteridophyta itu loh. Ya.
Nah, itu pokoknya seperti itu ya. Ini biologi banget ya. Ya karena memang ya geografi itu kan apa ya, itu ilmu pendukungnya kan macam-macam kan. Iya betul. Kelas 1 banget ini. Enggak, kelas 2 ini. Kelas 2 biologi ini. Ini kelas 1 atau kelas 2 ya? Lupa saya. Nah, jadi spermatopita itu kan dibedakan. Spermatopita itu kan artinya tumbuhannya itu lahirnya dihasilkan dari reproduksinya gitu ya. Itu menggunakan sel sperma dan sel telur ya. Jadi yang punya sel sperma dan sel telur itu bukan cuma manusia ya dan hewan, tapi juga tumbuhan juga punya. Nah, jadi untuk tumbuhan spermatopita ini mereka punya itu ya, punya sel telur dan sel sperma. Nah, terus kalau kita bicara spermatopita itu dibedakan lagi. Ada yang biji terbuka gitu kan, ada yang biji tertutup. Nah, yang biji terbuka ini adalah ini tanaman pakis haji dan cemara. Lalu yang tertutup itu yang ya pokoknya yang bijinya itu ditutupi buah, ditutupi daging buah itu ya. Ya kayak duren, terus ya terus mangga gitu kan. Oke, nomor 6 lewat ya. Sekarang kita nomor 7. Jadi nomor 6 kalau kita ngomong filum ya, itu spermatopita ya. Kalau pteridopita itu harusnya pteridopita, itu salah itu. Itu adalah kelasnya. Oke, terus nomor 7. Ngarangnya apa nomor 7? Salah, salah, bukan Bukan. D, ya jawabannya dadu. Jadi ganggang hijau ya dan fungi. Fungi itu apa ya, jamur gitu ya. Iya, jamur. Fungi dan jamur itu termasuk filum Talopita. Ya, tak kasih linknya, nanti Anda boleh baca-baca lagi. Mana tadi? Ini yang halaman nomor 6 tadi ya, yang masalah tanaman pakis haji itu Anda bisa lihat di situ kan, itu spermatopita. Lalu yang nomor 7 mengenai ganggang hijau dan fungi itu ini. Nah, sumbernya ini, Anda bisa baca di situ. Nah, jadi ganggang hijau itu filumnya adalah Talopita. Ini kalau kayak gini tuh Anda ngarang susah ya, harus Anda tahu ya. Ngapalinya banyak sekali. Oke, berarti nomor 8 tahu nih jawabannya nih. Rumusnya nggak ada ya, harus dihafalin, nggak bisa, harus diingat-ingat. Makanya kalau banyak latihan itu bisa ingat gitu kan. Kalau nggak banyak latihan ya nggak tahu. Makanya kan drill itu kita latihan terus ya. Berarti nomor 8 jawabannya tahu dong, ya kan? 8 apa? Coba tak tunjuk Mbak siapa ya, Mbak Lingling Ana coba. Berarti Mbak Winar nih ya. Oke, Mbak Winar nih nomor 8. Tebak coba jawabannya apa. Kalau baru online mungkin nggak tahu ya. Tadi sudah dibahas soalnya.
Jadi Pteridophyta itu tumbuhan apa tadi? Tumbuhan apa tadi? Itu yang kayak nomor 6 tadi loh. Apa jawabannya nomor 8? Pteridophyta itu tumbuhan ya paku-pakuan. Ingat ya, paku-pakuan. Kalau filumnya tadi apa? Spermatophyta. Oke. Nomor 9 sekarang. Yuk, siapa mau jawab nomor 9? Mbak Risa. Udah lama nggak lihat Mbak Risa online nih. Yuk, nomor 9, Mbak. Oh, online terus ya? Oh, sorry. Lupa berarti. Coba nomor 9, jawabannya apa? Jenis flora Epiphyta. Loh, harusnya kalau Anda ketiduran Anda yang nyuekin saya tuh ya, bukan saya yang nyuekin Anda tuh ya. Ya kan? Anda nyuekin saya, akhirnya Anda ketiduran gitu kan. Ayo, kira-kira nomor 9 jawabannya apa? Flora epiphyta atau biasanya itu tanaman epifit kalau orang Indonesia bilangnya. Jadi tanaman epifit itu adalah tanaman yang merambat. Ya, Anda lihat itu kan anggrek itu kan yang merambat kan. Rotan itu ya merambat, ya kan. Jamur itu juga merambat, nempel kan. Jadi tanaman epifit itu artinya tanaman yang menempel, ya, menginduk pada inangnya itu kan. Kayak benalu itu juga epifit, ya. Cuma kalau benalu itu jahat ya kan. Epifit yang merugikan. Jawabannya adalah ya nggak mungkin berkayu keras. Anda lihat anggrek itu mana ada yang keras ya kan. Anggrek itu kan batangnya aja tipis-tipis, nggak punya kayu malahan ya kan. Nggak mungkin kalau C berdaun jarum, nggak mungkin anggrek daunnya nggak jarum kan bentuknya kan. Jawabannya D, betul. Ya, D jawabannya. Jadi kalau C pasti salah ya kan, bisa dinalar kan. Jadi Anda kalau nggak tahu jawabannya, besok kalau ngerjain dinalar aja gitu kan. Oh, anggrek itu kan nggak punya kayu kan. Jadi nggak mungkin itu berkayu keras ya. Berarti C jangan Anda pilih. Ya, apapun C jangan Anda pilih. Jadi Anda kalau mau ngarang, kalau nggak A, B, D atau E kan gitu. Kalau C jangan dipilih karena Anda tahu salah. Ya, 9 itu jawabannya adalah dadu, ya, hujan tropis. Itu ada teorinya. Saya kasih linknya, nanti Anda baca sendiri. Tak tutup malahan. Oh, ini nih. Ini Anda bisa lihat di sini juga ada ini. Ya, jawabannya ada, penjelasannya ada di situ. Oke, sekarang nomor 10. Pohon jati itu merupakan vegetasi khas dari. Nah, Anda harusnya bisa. Ya, pintar ya. Kayu keras ya kan. Pohon jati itu kan terkenal karena kuatnya kan. Ya, berarti kayunya keras.